Itu bukan ijazah asli. Itu hanya kertas yang mau disebut sebagai asli. Kalau mau fair, ya ijazah itu kertas itu harus dikeluarkan dari plastiknya. Kemudian kita boleh meraba ya kayak di Tibidum itu menyentuh minimal kita bisa menakar ketebalan kertas. Lah itu kertasnya tipis banget. Kemudian emboss tidak benar, emboss itu ada ya gambar seperti emboss ya. Tapi kan tidak bisa dipastikan untuk emboss kalau itu belum diuji. Dan uji sebenarnya itu harus dengan menggunakan teknik namanya carbon dating. Itu untuk menentukan usia kertas, jenis kertas, kemudian tinnya. Tapi yang mau disebut ijazah itu sangat meragukan. Saya sebagai seorang fotografer profesional dulunya dan berpengalaman lebih dari 40 tahun ya, itu dan saya tukang cetak dulu, jadi saya sangat paham apa yang terjadi di darkroom laboratoris ya, kemudian ada enlarger, fixer, developer dan sebagainya. Itu sangat tidak mungkin foto semacam itu adalah foto yang sudah berusia 40 tahun. Itu foto baru, itu baru dicetak ya, kira-kira usianya tidak lebih dari 10 tahunan lah kira-kira. Ya itu Mas tidak Roy. benar. Makanya Hmm. kenapa tadi sahabat saya Dr. Resmond Asiolan Sianipar menyatakan harus uji banding. Iya, kita ingat kasus Joshua Huta Barat ya, yang pada saat waktu itu laboratorium forensik Polri mengatakan awalnya itu tembak-tembakan ya, tapi setelah diuji oleh laboratorium yang forensik yang independen waktu itu Universitas Indonesia, itu Hmm. mengatakan bahwa ternyata itu tembakannya jarak sangat dekat, bahkan bekas jelaganya saja ada. Nah ini loh, kasus-kasus kayak gini kan jelas ya. Jadi artinya apa? Laboratorium forensik independen, misalnya kita punya yang ada di BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional, itu harus terpanggil untuk menyelidikin karena ini kasus besar, kasus yang melibatkan orang yang pernah memerintah Indonesia selama lebih dari 10 tahun, yang sangat dirugikan ijazahnya. Dan sekali lagi Mbak Vera dan seluruh pemirsa Hmm. Metro TV, saya pastikan sekali lagi bahwa setelah kami melihatnya, saya melihat, Dr. Resmond melihat, Dr. Tifa melihat, ini tiga yang punya kompetensi untuk melihat itu, kita menyatakan itu palsu. Kalau ada salah satu orang, seorang ibu-ibu yang pengetahuannya terbatas, yang memang pada saat itu katanya juga ikut melihat dan melihat asli, ya mungkin ibu-ibu itu tidak bisa membedakan antara kertas asli dan palsu. Sama dengan misalnya saya dihadapkan pada cabai, mau itu cabai beneran atau cabai plastik ya, mungkin kalau saya nggak bisa menilai karena saya bukan ahli cabai. Ya, Mas Roy. Kira-kira gitu Mbak Vera.